Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang kami bahas dengan saya Rizky dan juga teman kelompok saya Nisa Ulfitri. Adapun jurnal yang kami bahas berjudul Comparison of Ultraviolet and Refractive Index Detection in the HPLC Analysis of Sugar. Okay, next. Nah, baiklah, untuk abstrak dan pendahuluan akan dijelaskan oleh rekan saya Nisa Ulfitri. Baik, terima kasih. Saya di sini akan membahas tentang abstrak dan pendahuluan. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu apa itu deteksi indeks bias dan apa itu deteksi absorbansi ultraviolet. Untuk deteksi indeks bias itu sendiri biasa disebut refractive index atau RI. Suatu pendekatan standar untuk mendeteksi gula melalui kromatografi cair kinerja tinggi yang biasa disebut dengan HPLC. Sedangkan untuk deteksi absorbansi ultraviolet itu sendiri biasa disebut deteksi UV, di mana deteksi yang paling umum digunakan untuk analisis HPLC. Di penelitian ini ingin membandingkan dua pendekatan, yaitu pendekatan deteksi UV dan pendekatan deteksi RI dalam analisis small sugar pada kromatografi HPLC. Untuk pendahuluannya, detektor IR dan UV sering digunakan untuk analisis menggunakan HPLC. Akan tetapi, untuk deteksi IR bisa mendeteksi senyawa yang mengandung kromofor, seperti karbohidrat, dan dua-duanya deteksi UV dan IR memiliki kesamaan, kecuali untuk sensitivitas dan mal sensitivitasnya. Untuk analisis karbohidrat sendiri, biasa untuk praktik standar di banyak industri makanan dan umumnya digunakan untuk pelabelan makanan, jaminan kualitas, dan pengujian bahan tanaman makanan, tambahan makanan. Untuk penggunaan kromatografi dapat meningkatkan pengujian karbohidrat dan dianggap sebagai alternatif yang lebih baik untuk uji kalorimetri dan salah satu manfaatnya yaitu untuk menyelidiki pemalsuan madu yang banyak beredar sekarang. Penilaian pemalsuan madu dapat dilakukan dengan mengevaluasi presentasi gula, monosakarida, dan disakarida yang diharapkan berada pada kisaran 70% dan 5%. Karena tidak adanya kromofor UV dalam gula, maka detektor RI akan lebih banyak digunakan untuk deteksi dibandingkan dengan deteksi berbasis UV yang hanya bisa diamati di bawah panjang gelombang 200 nanometer. Untuk unlabeled sugar, hanya sedikit penelitian yang menggunakan analisis berbasis detektor UV atau HPLC UV, karena gula adalah senyawa yang kurang mengandung kromofor. Di sini kita harus melihat dari mode elusinya sendiri, elusi gradien dan elusi isokratik. Elusi gradien dapat minimalkan pelarut dan stabilitas yang baik dibandingkan dengan RI, yang suhu dan tekanannya harus dikontrol secara tepat untuk mempertahankan baseline yang konsisten. Karena gula tidak mempunyai daya serap UV yang unik, maka digunakan detektor PDA, yaitu Photoiodide Array, sehingga kuantifikasi HPLC lebih andal dilakukan untuk suatu sampel kompleks. Jadi, penelitian ini ingin membandingkan kinerja detektor UV dan detektor RI dalam analisis karbohidrat, yaitu deteksi gula, di mana deteksi UV menggunakan detektor PDA, yaitu dengan menggunakan elusi isokratik dan gradien pada madu. Untuk bahan tersendiri, di sini dipakai ada 4 standar gula, yaitu fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa. Untuk pelarutnya dipakai aseton nitril dan air. Dan untuk sampelnya, sampel madu komersial yang telah lulus uji standar oleh Korean Food Drug and Administration atau KVDA. Untuk metodenya di sini ada 4 metode. Yang pertama, persiapan standar dan sampel. Di sini memakai 4 standar, yaitu standar fruktosa, glukosa, sukrosa, dan maltosa, dengan cara melarutkan 100 mg glukosa ke dalam 10 ml air, dan pengeceran dilakukan juga pada sampel madu. Lalu untuk kondisi operasi HPLC itu sendiri, di sini memakai HPLC
yang terdiri dari mode pemisahan dan detektor I dan detektor UV. Lalu untuk detektor UV menggunakan mode isokratik dan untuk detektor EI menggunakan mode isokratik dan untuk detektor UV menggunakan mode gradien. Kolomnya tersendiri dipakai Sodec Asahi Park. Untuk mode isokratik, fase geraknya memakai perbandingan asetonitrile banding air. Untuk mode gradien, fase geraknya menggunakan asetonitrile untuk pelarut A dan air untuk pelarut B. Lalu, untuk perbandingan HPLC validasi dengan ICH, yaitu linearitas, sensitivitas, akurasi, dan kekokohan. Untuk linearitasnya tersendiri, gula standar dianalisis pada 3 rangkap pada konsentrasi yang berbeda-beda dan dilakukan analisis regresi linear. Untuk sensitivitasnya dengan pendekatan regresi linear. Untuk akurasi dan presisinya menggunakan konsentrasi tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kekokohan menggunakan desain eksperimen faktorial penuh. Lalu untuk sampel madu, kandungan gula diukur dengan 2 cara, yaitu pertama, dengan persamaan linier dari kurva kalibrasi. Kedua, jumlah gula dalam madu dihitung dengan persamaan yang diusulkan oleh KVDA untuk komposisi gula madu. Lalu untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya, Cut Rizky. Oke, baiklah. Saya akan membahas hasil dan pembahasan dari jurnal tadi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pertama kali pada poin analisis HPLC RI dan juga UV gula menggunakan elusi isokratik, di mana ada fruktosa, glukosa, sukrosa, dan juga maltosa umumnya terdapat pada madu. Nah, dengan melakukan pemisahan secara isokratik dengan fase gerak asetonitrile dan air, keempat gula tersebut sukses dideteksi dengan kedua detektor, yaitu dengan menggunakan RI ataupun refractive index dan juga dengan detektor UV. Nah, seperti teman-teman bisa lihat pada gambar 1A, keempat gula muncul pada ketinggian yang sama, namun dalam UV pada kisaran 190 nanometer, puncak dari fruktosa kira-kira 5 kali lebih tinggi daripada puncak lainnya. Hal tersebut terlihat pada gambar 1B. Nah, bisa teman-teman lihat ya, di situ untuk puncak fruktosanya itu 5 kali lebih tinggi daripada yang lainnya. Hal tersebut karena absorbensi fruktosa itu lebih tinggi sesuai dengan literatur yang digunakan pada jurnal ini. Nah, selanjutnya pada gambar 1C, jadi terdapat perbandingan peta kontur yang menunjukkan penyerapan UV fruktosa dengan panjang gelombang lebih tinggi dari 190 nanometer, di mana panjang gelombang absorbensi gula maksimum hanya di bawah 190 nanometer. Hal tersebut ditunjukkan oleh puncak yang meninggi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1D. Nah, jadi pada gambar 1D, puncak meninggi terdapat di ujung kiri spektrum, namun karena keterbatasan dari suatu detektor UV dalam menganalisis, hanya panjang gelombang 190 nanometer saja yang tersedia. Seperti itu. Nah, untuk pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penyerapan UV oleh fruktosa dan glukosa itu bergantung pada suatu gugus ether siklik. Sukrosa bergantung pada ikatan C dan C ataupun dari gugus OH itu sendiri. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk poin analisis gula HPLC UV menggunakan elusi gradien. Nah, di sini salah satu keuntungan untuk analisis UV dibandingkan daripada refractive index ataupun RI adalah dalam elusi isokratik jika RI hanya bisa dilakukan dengan elusi isokratik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar 2, hal tersebut menunjukkan kromatogram UV dan spektrum kontur UV dari suatu campuran 4 gula. Jadi, untuk A itu, dia kromatogram gradien HPLC UV pada kisaran 190 nanometer. Dan untuk gambar B itu merupakan spektrum kontur UV, fruktosa, glukosa, sukrosa, dan juga maltosa. Jadi, elusi gradien dapat mempersingkat waktu analisis tanpa mengurangi detail kuantitatif dan kualitatif dari gula itu sendiri. Nah, jadi untuk gambar 2 itu menunjukkan kromatogram UV dan juga spektrum kontur. Nah, di mana elusi gradien akan mengurangi suatu total waktu analisis dari 15 menit dalam suatu elusi isokratik menjadi kurang dari 10 menit. Nah, semua puncak gula digeser ke waktu retensi yang lebih awal dengan cara elusi gradien dibandingkan dengan elusi dari isokratik itu sendiri. Nah, untuk gambar 2A, baseline dari elusi gradien itu sedikit lebih bergelombang daripada isokratik, tetapi hal ini tidak mempengaruhi dari konsistensi puncak yang dihasilkan dalam luas dan waktu retensi.
Nah, untuk simetri dan resolusi puncak itu untuk memastikan bahwasanya gradien itu optimal ataupun tidak. Nah, untuk gambar 2A, simetris tanpa tailing dan juga tanpa fronting. Nah, nilai resolusi yang diperoleh dengan menggunakan dua puncak tetangga itu setara dengan 1. Seperti itu. Oke, next. Nah, untuk kinerja kolom dan keefektifan kolom itu dapat dinyatakan dengan menggunakan suatu jumlah pelat teoritis di mana efisiensi dari suatu kolom itu sangat penting karena dia akan dapat mengetahui bahwasanya kolom tersebut memiliki sifat kompatibel. Semakin banyak pelat teoritis dalam suatu kolom, maka semakin besar kemungkinan untuk mencapai suatu kesetimbangan antara fase diam dan juga fase gerak. Nah, untuk persiapan kurva kalibrasi, jadi untuk kurva kalibrasi itu yang pertama gambar A itu dalam analisis HPLC RI, yang B itu secara isokratik HPLC UV, yang C yaitu dengan menggunakan metode gradien HPLC UV. Jadi semua kurva kalibrasi ini memiliki rentang linear yang dapat diterima oleh semua gula yang dianalisis. Nah, seperti yang terlihat pada gambar A, jadi kurva kalibrasi deteksi RI menunjukkan respon yang sangat baik untuk semua gula. Itu hal tersebut bisa kita lihat dengan linearitas yang dimiliki oleh semua gula. Jadi kan di situ hampir sama ya linearitasnya. Akan tetapi untuk gambar 3B dan juga 3C menunjukkan respon terbalik daripada gambar 3A, di mana gambar B dan C untuk mode isokratik dan juga gradien menunjukkan profil yang sangat mirip di antara ketiganya. Profil mengungkapkan bahwa fruktosa memiliki kemiringan 4 kali lebih curam daripada gula lainnya. Bisa teman-teman lihat ya pada gambar B dan juga pada gambar C. Nah, untuk variasi puncak kemungkinan besar itu disebabkan karena baseline yang kadang-kadang tidak konsisten. Oke, next. Nah, untuk validasi metode, jadi mereka pada penelitian ini melakukan validasi metode dengan membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi, di mana sensitivitas ketika metode itu dinyatakan dalam LOD ataupun LOQ seperti yang terlihat pada tabel 1. Nah, pada tabel 1 itu menampilkan bahwasanya nilai LOD dan LOQ dalam R2 itu pada masing-masing gula. LOD dan LOQ dari detektor refractive index pada semua gula itu sebanding dengan yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. Sebaliknya, LOD dan LOQ UV yang sebanding dengan nilainya dengan penelitian lalu adalah dua monosakarida, khususnya LOQ untuk maltosa, paling tinggi untuk metode isokratik dan juga gradien pada HPLC UV. Oke, next. Nah, bagaimana untuk kandungan gula pada sampel madu itu sendiri? Nah, untuk kandungan gula pada sampel madu, itu gula sederhana, kan di sini dilihat ya, gula sederhana seperti fruktosa, glukosa, merupakan salah satu komponen utama madu. Itu terdiri dari 17 sampai dengan 20%, yang sisanya adalah air. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar 4, itu menunjukkan 3 metode yang dievaluasi dalam penelitian ini dalam suatu sampel madu. Karena ketiga gula tersebut berada pada kisaran yang dapat diukur. Seperti yang terlihat pada gambar 4D, puncak 6,5 sampai dengan 7,5 menit itu merupakan varian dari disakarida dan juga trehallosa dan juga celobiosa seperti yang diharapkan pada penelitian sebelumnya. Namun, karena puncak yang lebih kecil dari batas kuantifikasi, maka tidak dimasukkan dalam suatu hasil akhir yang ada pada penelitian ini. Nah, jadi untuk gambar 5 itu sendiri, oke, next, bisa. Nah, di sini kan untuk gambar 5 ini menyatakan tentang estimasi kandungan gula dalam suatu sampel madu menggunakan 3 metode yang divalidasi dalam suatu penelitian ini. Gambar 5 menunjukkan kandungan gula, di mana konsentrasi gula pada gambar 5 diperkirakan dari kurva kalibrasi dan dinyatakan dalam miligram ataupun per mili. Itu nanti dilihat pada concentration yang tersedia. Nah, di situ untuk HPLC RI itu sendiri dan juga HPLC UV, fruktosa ya, fruktosa pada kedua analisis itu memiliki kandungan yang banyak, itu terlihat pada concentration yang lebih besar, yang seperti yang ditunjukkan grafik yang lebih tinggi daripada grafik yang lainnya. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh glukosa dan juga diakhiri oleh sukrosa, seperti itu. Next. Nah, apa sih keuntungan deteksi UV dibandingkan refractive index? Dibandingkan dengan deteksi RI, deteksi UV itu memungkinkan penggunaan elusi gradien yang memberikan manfaat terbesar. Nah, salah satunya yaitu dalam aspek mengurangi waktu pengoperasian dan biaya analisis. Nah, selanjutnya, deteksi UV biasanya dianggap memiliki sensitivitas yang lebih besar daripada deteksi RI untuk senyawa dengan yang memiliki kromofor UV.
Oke, dan hasil kami ataupun hasil penelitian ini mendukung analisis gula HPLC UV sebagai alternatif. Hal tersebut karena sensitivitas kedua detektor itu sebanding untuk semua gula yang akan diuji. Jika deteksi yang lebih andal diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas dan metode pelabelan itu sendiri. Next. Oke, adapun kesimpulan dari hasil review jurnal yang kami lakukan, di mana yang pertama, analisis gula HPLC UV dan HPLC RI, khususnya pada monosakarida, itu sebanding dalam hal kinerja. Namun, untuk deteksi UV, paling utama digunakan dalam suatu mengidentifikasi senyawa yang memiliki kromofor UV. Nah, untuk metode elipsi gradien yang dikembangkan untuk deteksi UV, dapat digunakan untuk analisis gula yang sangat kompleks. Meskipun detektor RI berguna untuk kuantifikasi gula, analisis UV langsung tanpa pretreatment dan tanpa pelabelan sampel berhasil dianalisis dengan praktis dan juga efektif. Oke, next. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan ataupun ada hal yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.